بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wal Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada suatu pasal yang membahas tentang asalibul Quran fid da'wati ila tauhidil ilahiyah. Metode atau cara Al-Quran dalam berdakwah kepada tauhid, untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Dan penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan di sini 11 cara menyampaikan dakwah tauhid yang terdapat dalam Al-Quran. Dan insyaallah ta'ala kita akan tambahkan sampai menjadi 15 yang disebutkan juga dalam Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk pembahasan yang sangat penting sekali. Kita akan mendapatkan 2 manfaat penting dari bab ini. Yang pertama adalah keimanan kita terhadap kebenaran tauhid akan semakin kuat dengan mempelajari bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kita menyembah hanya kepada Allah. Maka insya Allah keimanan kita terhadap kebenaran tauhid, terhadap agama Islam akan semakin kokoh. Dan ini termasuk faktor yang paling penting agar kita istiqamah di atas tauhid. Kemudian manfaat yang kedua, memudahkan kita untuk menyampaikan dakwah tauhid. Seringkali kita bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah tauhid kepada keluarga kita? Maka ketahuilah, cara yang terbaik adalah dengan menyampaikan dalil atau mengikuti metode dan cara-cara yang terdapat di dalam dalil. Inilah yang akan kita bahas. 15 cara atau metode menyampaikan dakwah tauhid. Yang pertama kata Syekh, amruhu subhanahu wa ta'ala bi'ibadatihi wa tarki ibadati ma siwah. Perintah Allah untuk beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Ini metode yang paling mudah. Kita sampaikan bahwasannya tauhid itu adalah perintah Allah, dan syirik, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
dan beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dalam ayat ini terkandung perintah ibadah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Sekaligus menjelaskan kepada kita, tauhid itu selalu berdiri di atas dua bagian, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Dan ayat ini juga memberi pelajaran, orang yang beribadah kepada Allah tapi masih berbuat dosa syirik, maka ibadahnya tidak akan diterima. Oleh karena itu, setelah perintah ibadah disusul dengan larangan syirik. Karena meninggalkan dosa syirik adalah syarat utama agar ibadah kita diterima. Sebab dosa syirik itu penghapus amalan. Sebagaimana di ayat yang lain, sangat banyak, di antaranya surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat dosa syirik, terhapuslah amalanmu. Kemudian, metode perintah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Bahkan jemaah sekalian, kedua ayat ini adalah ayat pertama dalam Al-Quran yang berisi perintah dan larangan. Jadi kalau kita buka dari surat Al-Fatihah, surat yang pertama, kemudian kita masuk surat Al-Baqarah, surat yang kedua, maka tidak akan kita dapati kalimat perintah dan kalimat larangan kecuali di surat Al-Baqarah ayat 21-22. Itu pertama sekali. Apa perintah yang pertama dalam Al-Quran? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Apa larangan yang pertama dalam Al-Quran? Larangan berbuat dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah jemaah sekalian, perintah yang pertama dalam Al-Quran. Perintah menyembah hanya kepada Allah. Kemudian di ayat yang berikutnya, surat Al-Baqarah ayat ke-22, di akhir ayat, disitulah larangan yang pertama, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahui. Yaitu kalian mengetahui hanya Allah yang menciptakan kalian, yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit, lalu dengan sebab itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini cara yang pertama. Yang kedua kata Syekh, wa minha ikhbaruhu subhanahu wa ta'ala annahu khalaqal khalqa li'ibadatihi. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan hamba semata-mata untuk menyembah kepadanya. Ini cara mendakwahkan tauhid yang kedua. Kita sampaikan kepada manusia bahwa mentauhidkan Allah itu merupakan tujuan hidup kita. Tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini dan dianugerahkan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi
Maksud Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk menghamba hanya kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, manusia itu mulia tatkala dia mengamalkan misi dia diciptakan di muka bumi ini. Sebaliknya, tatkala dia mengkhianati tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, maka dia menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua al-musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah, yang menduakan Allah, yang tidak mentauhidkan Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi hamba itu mulia tatkala dia menjalankan misi hidupnya di muka bumi ini. Yang ketiga, wa minha ikhbaruhu annahu arsala jami'ar rusul bid-da'wati ila ibadatihi wan nahyi an ibadati ma siwah. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah mengutus seluruh rasul, manusia-manusia terbaik. Tugas mereka adalah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja dan melarang peribadahan kepada selainnya. Ini tugas seluruh nabi dan rasul. Mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada siapapun juga. Ini cara yang ketiga. Kalau kita mau menyampaikan tauhid, maka sampaikanlah. Inilah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah. Semua yang dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, apabila ini adalah ajaran seluruh nabi dan rasul, maka itu bermakna ini juga ajaran asli manusia. Kenapa? Karena nabi yang pertama, beliaulah manusia yang pertama, ayah kita, Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu jemaah sekalian, menyembah kepada selain Allah itu adalah ajaran baru yang dimasukkan oleh setan pada umat manusia. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita bahas setelah bab ini, mungkin di pertemuan yang akan datang, bagaimana ceritanya manusia terjerumus dalam kesyirikan. Itu baru terjadi setelah 10 generasi. 10 generasi umat manusia, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam, tidak seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Jadi budaya asli, tradisi asli umat manusia adalah mentauhidkan Allah. Kemudian metode yang keempat, wa minhal istidlalu ala tauhidil ilahiyah binfiradihi birrububiyyati wal khalqi wat tadbir. Mengajak kepada tauhid dengan menjelaskan keesaan Allah di dalam rububiyahnya, dalam mencipta, dalam menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Maka kalau begitu, hanya Dia yang pantas untuk disembah. Karena hanya Allah pemilik sifat-sifat rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, hanya Allah yang mengatur. Kalau begitu, hanya Allah yang pantas untuk disembah. Semua selain Allah berada di bawah kekuasaan Allah. Semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Semua selain Allah tidak sedikit pun dapat mengatur atau menakdirkan apapun di alam ini. Maka semua selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah.
Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ketika Allah mengajak manusia menyembah hanya kepadanya, maka Allah ingatkan, karena dialah sang pencipta. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Dialah yang menghamparkan bumi untuk kalian, sehingga kalian bisa hidup di atas bumi ini, dan menjadikan langit sebagai atap kalian, sebagai atap bumi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menurunkan kepada kalian air dari langit, lalu dengan air itu dia tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kamu mengetahui. Kamu sudah mengetahui, hanya Allah pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, yang memberikan rezeki dengan cara menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tanaman, yang menghamparkan bumi untuk kalian dan mengangkat langit sebagai atap bumi kalian. Maka kalau begitu, hanya Dia yang layak disembah, jangan kalian mempersekutukannya. Dalam surat Fussilat ayat 37, La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan itu. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Surat An-Nahl ayat ke-17, Allah mengajak kita untuk berfikir, apakah yang maha mampu mencipta sama dengan yang tidak mampu mencipta? Maka hanya Allah yang berhak disembah, karena hanya Dia pencipta. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, wa min hal istidlal ala wujubi ibadatihi subhanah bin firadihi bisifatil kamal wa intifa'i dzalika an alihatil musyrikin. Berdalil untuk menunjukkan kewajiban beribadah hanya kepada Allah dengan keesaannya dalam memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan sifat-sifat itu sama sekali tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian metode yang kelima. Kita dalam menyampaikan dakwah tauhid, kita jelaskan bahwasannya hanya Allah pemilik sifat-sifat kesempurnaan, yang mana sifat-sifat ini sedikit pun tidak dimiliki oleh yang mereka anggap Tuhan selain Allah. Dalam surat Maryam ayat ke-65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam menyembahnya. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Manusia semuanya rendah, manusia semuanya kecil. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Hanya Allah pemilik sifat-sifat yang maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah, yang dianggap Tuhan selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini pernyataan dan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian Allah jelaskan mengapa. Hanya Dia yang berhak disembah, semua selain Dia tidak berhak disembah. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Hanya Dia yang maha tinggi, maha besar, maha kuat,
maha kuasa, maha perkasa, maha berilmu, maka hanya dia yang layak disembah. Semua selain dia rendah, kecil, lemah, sepele, bodoh. Kalaupun memiliki ilmu, maka ilmu yang ada pada makhluk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu mereka sedikit sekali. Maka tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah menegaskan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Menyembahlah hanya kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Dan setiap nama Allah mengandung sifat Allah, sifat kesempurnaan. Kemudian jemaah sekalian perhatikanlah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya, maka beliau gunakan metode ini. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Maryam ayat ke-42. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak pula bisa melihat, dan tidak pula bisa memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Jadi dalam ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan Allah, dialah yang maha mendengar, dialah yang maha melihat, dialah yang maha mampu memberi manfaat atau sebaliknya menimpakan mudarat kepada hamba-hamba. Maka hanya dia yang berhak disembah. Juga dalam surat Fatir ayat ke-14, In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa mendengarkan doamu. Bayangkan jemaah sekalian, makhluk yang lemah, apalagi makhluk yang sudah wafat di kuburannya. Lalu berjuta-juta orang memanjatkan doa kepada makhluk tersebut. Satu orang saja berbicara, dia tidak bisa mendengarkan. Andai dia hidup, pendengarannya pun terbatas. Dia hanya bisa mendengar yang ada di dekatnya, dan hanya untuk 1-2 orang saja. Kalau 10 orang berbicara kepadanya, dia bingung apa yang mereka bilang. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu mendengar. Ini sifat Allah yang sempurna. Allah mendengar, dan mendengarnya sempurna. Andai seluruh manusia berdoa bersama-sama dengan bahasa berbeda-beda, menyampaikan permintaan yang berbeda-beda, niscaya Allah maha mampu mendengarkan semuanya satu persatu secara bersamaan dan maha mampu untuk mengabulkannya. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Lanjutan ayatnya, surat Fatir ayat 14. Andai mereka mendengarkan sekalipun, mereka tidak akan sanggup mengabulkan permintaan kalian. Dan pada hari kiamat, mereka, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, akan berlepas diri dari kesyirikan kalian. Ya. Ini yang ke-5. Yang ke-6, ta'jizuhu li'alihatil musyrikin. Penjelasan tentang lemahnya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ini cara mendakwahkan tauhid yang ke-6. Kita jelaskan kepada manusia, semua yang mereka sembah selain Allah itu lemah, tidak berdaya, tidak pantas untuk disembah. Di antaranya Allah jelaskan di surat Al-A'raf ayat 191-192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah pantas mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan bahkan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun.
dan tidak bisa menolong mereka sedikit pun, bahkan tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Tidak bisa menolong yang menyembahnya, tidak pula bisa menolong dirinya. Jemaah sekalian, di sini Allah jelaskan kepada kita 4 kelemahan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Pertama, tidak mampu menciptakan apapun. Yang kedua, dia tercipta, bukan makhluk yang mencipta. Yang ketiga, dia tidak mampu menolong orang-orang yang menyembah dia. Yang keempat, bahkan dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Betapa lemahnya dia. Kemudian di surat Al-Isra ayat ke-56. Qulidu'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, panggillah, serulah yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak mampu untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian, tidak pula bisa memindahkannya. Betapa lemahnya mereka. Sedangkan Allah yang maha mampu, yang maha kuat. Kemudian di surat An-Nahl ayat ke-73. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak punya kuasa untuk mereka dalam memberikan rezeki dari langit dan bumi sedikit pun, dan tidak punya kesanggupan apa-apa. Jadi jemaah sekalian, sungguh bodoh kalau kita menyembah kepada selain Allah yang lemah, tidak punya kuasa terhadap rezeki, tidak bisa mengatur rezeki. Kemudian surat Al-Hajj ayat ke-73. Ini juga terkandung penjelasan yang sangat bagus tentang bagaimana lemahnya semua yang dianggap Tuhan atau yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak kita berpikir, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Perhatikanlah dengan baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak sanggup menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Perhatikan jemaah sekalian, betapa lemahnya seluruh makhluk sekalipun, apalagi hanya segelintir makhluk yang dianggap sebagai sesembahan. Andai seluruh makhluk seluruhnya bersatu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak sanggup melakukannya. Karena yang dimaksud mencipta itu adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Adapun yang bisa dilakukan manusia itu hanya merubah bentuk. Manusia menciptakan pesawat, hakikatnya dia bukan mencipta. Dia hanya merubah bentuk. Manusia menciptakan mobil, hakikatnya dia bukan mencipta, dia hanya merubah bentuk. Bahan-bahan baku pesawat dan mobil itu semuanya ada lebih dulu. Sudah ada lebih dulu, kemudian dirangkai, dirubah menjadi pesawat dan mobil. Itu pun mereka nggak bisa melakukan kalau bukan Allah yang menakdirkan, mengizinkan untuk terjadi. Adapun menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali lalu menjadi ada, tidak ada satupun yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Walaupun hanya seekor lalat, walaupun seluruh makhluk bersatu untuk menciptakannya, mereka tidak akan sanggup melakukannya. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidzuhu minhu. Bahkan kata Allah, andai lalat merampas sesuatu dari patung-patung, berhala-berhala, gambar-gambar bernyawa yang mereka sembah itu, niscaya mereka tidak akan menyelamatkan sesuatu itu dari lalat tersebut. Mereka tidak akan bisa merebut kembali. Melawan lalat saja nggak bisa. Dha'ufat talibu wal matlub. Lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Ini cara yang keenam. Cara yang ketujuh. Wa minha tasfihul musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Al-Quran menjelaskan tentang bodohnya orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, ini termasuk
yang paling membuat orang-orang musyrik itu emosi, marah. Inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dibenci oleh orang-orang musyrik karena beliau menyampaikan ayat-ayat yang menjelaskan kebodohan mereka. Jemaah sekalian, kita tahu bersama kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Tapi kenapa beliau sangat dibenci oleh mayoritas masyarakat Makkah ketika itu? Di awal beliau berdakwah, setelah sebelumnya mereka sangat mencintai beliau. Sebelum beliau berdakwah. Tapi tatkala beliau mulai berdakwah, jadilah beliau orang yang paling mereka benci. Kenapa jemaah sekalian? Karena keberanian beliau menyampaikan yang hak itu hak dan yang salah itu salah. Beliau mengajak orang-orang musyrik itu untuk berpikir bahwasannya menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan terbesar dan kesesatan terbesar. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 66-67. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Ibrahim berkata. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran agar menjadi teladan bagi Nabi Muhammad SAW dan umat beliau. Dan disampaikan kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian, tidak pula bisa menimpakan mudarat? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Jadi, menganggap mereka tidak berakal atau tidak menggunakan akal sehat. Kemudian surat Al-Ahqaf ayat ke-5. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkannya sampai hari kiamat. Dan yang mereka sembah itu sebenarnya lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Makhluk yang sudah mati atau patung-patung mereka sembah, sama sekali tidak bisa mengabulkan doa mereka, bahkan tidak bisa mendengarkan sedikit pun. Ini yang ke-7. Yang ke-8, bayanu akibatil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Penjelasan akibat yang akan diderita oleh orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Wa bayanu ma'alihim ma'aman abaduhum haitsu tatabarra'u minhum tilkal ma'budat fi ahrajil mawaqif. Dan penjelasan apa yang akan terjadi antara mereka dan yang mereka sembah akan berlepas diri dari mereka dalam menghadapi keadaan yang paling sulit, yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat, antara yang menyembah dengan yang disembah akan saling berlepas diri. Bahkan antara sesama yang menyembah kepada selain Allah akan saling membenci dan memusuhi. Jadi orang-orang musyrik hari ini kita lihat mereka berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya, maka kelak di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Begitu pula antara yang menyembah dan yang disembah. Ini disampaikan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul azab." Andai orang-orang yang zalim itu melihat
tatkala mereka menyaksikan azab, bahwasannya kekuatan seluruhnya hanya milik Allah, dan bahwasannya Allah sangat keras azabnya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Tatkala makhluk yang disembah berlepas diri dari yang menyembah, dan mereka semuanya menyaksikan azab, maka terputuslah kecintaan di antara mereka, yaitu di antara sesama yang menyembah selain Allah dan yang mereka sembah. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Lalu orang-orang yang menyembah itu pun berkata, seandainya kita bisa kembali ke dunia, lalu kita berlepas diri dari semua yang kita sembah selain Allah itu, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah perlihatkan amalan-amalan mereka menjadi penyesalan-penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Na'udzubillah. Jemaah sekalian, inilah penyesalan yang tiada berarti. Saat mereka ingin berlepas diri, ingin mengingkari dan menyalahkan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, tapi sudah terlambat. Maka mereka berharap, andai kita bisa kembali ke dunia, lalu kita berlepas diri, kita benci, kita ingkari, kita jauhi semua yang kita sembah selain Allah, maka sudah terlambat. Kemudian Allah juga menyebutkan di surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ke-6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka sendiri lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. Dan tatkala manusia dibangkitkan di hari kiamat, mereka saling bermusuhan antara yang menyembah dan yang disembah. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan yang disembah itu akan berlepas diri, akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka. Kalau sekarang yang sudah wafat itu nggak bisa menyalahkan, nggak bisa mengatakan kalian salah berdoa kepadaku, kalian salah menyembahku. Tapi nanti di hari kiamat mereka akan mengabarkan bahwa perbuatan kalian salah. Ini Allah jelaskan sebelum nanti datang hari penyesalan. Begitu pula jemaah sekalian, orang-orang yang menyembah jin, orang-orang yang bekerja sama dengan jin, dibantu oleh jin, tapi kemudian jin menipu mereka, disuruh menyembelih hewan untuk sesajen, disuruh melakukan berbagai macam dosa syirik. Dan para jin ini bekerja sama dengan para dukun. Dan para jin ini juga mengaku malaikat. Seperti sebagian orang yang sebenarnya dukun dipanggil ustadz, mengaku-ngaku dibantu oleh para malaikat. Dan dengan yakinnya dia mengatakan, malaikat yang ada di belakangku. Subhanallah. Maka kelak, para malaikat akan menyingkap hakikat mereka di hari kiamat. Perhatikanlah dalam surat Saba ayat 40-41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ingatlah ketika hari Allah membangkitkan mereka semuanya. Tsumma yaqulu lil malaikati. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah kalian yang dulu disembah oleh mereka? Tentu Allah Maha mengetahui. Qalu, lalu para malaikat menjawab, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah wali kami selain daripada mereka. Bahkan yang mereka sembah adalah jin. Kebanyakan dari mereka beriman kepada para jin, setan-setan dari kalangan jin yang umumnya bekerja sama dengan para dukun untuk menyesatkan manusia. Kepada umat-umat yang menyembah Nabi Isa alaihi salam, yang mereka sebut Yesus,
Allah akan minta pertanggungjawaban kepada mereka. Dan Allah akan bertanya khusus kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka akan menyaksikan bagaimana Allah menanyai Nabi Isa alaihi salam dan beliau berlepas diri dari mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah tatkala Allah akan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam kelak, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Qala, maka perhatikan apa jawaban Nabi Isa alaihissalam. Beliau berlepas diri dari mereka. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak patut aku mengatakan yang bukan hakku. Nabi Isa alaihissalam mengingkari peribadahan yang dilakukan manusia kepada beliau. Kemudian metode atau cara menyampaikan dakwah tauhid yang ke-9 adalah wa minha radduhu subhanahu 'alal musyrikina fi ittikhadhihim al-wasa'id bainahum wa bainallahi bi anna asy-syafa'ata milkun lahu subhanahu la tutlabu illa minhu wa la yashfa' ahadun indahu illa bi idnihi ba'da ridahu 'anil masyfu'ilah. Bantahan Allah kepada orang-orang musyrik yang menjadikan antara mereka dengan Allah perantara-perantara. Jadi maksud mereka cuma sebagai wasilah, cuma sebagai perantara, tawasul kata mereka. Padahal itu bukan tawasul yang sesuai syariat. Maka Allah membantah mereka bahwa syafaat itu milik Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya setelah Allah meridhoi yang akan diberi syafaat tersebut. Karena mereka beralasan hanya sekedar syafaat, hanya sekedar wasilah. Maka Allah membantah mereka. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 43-44. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Kul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'kilun. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai para pemberi syafaat mereka? Katakan kepada mereka, apakah walaupun yang mereka sembah itu tidak memiliki apapun dan tidak pula berakal? Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. Jadi Allah membantah orang-orang yang menganggap selain Allah bisa menentukan syafaat. Dan Allah tegaskan syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. Juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan siapakah? Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Dan Allah tegaskan, hanya yang diridhoi oleh Allah yang akan mendapatkan syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardah. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izinnya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Dan jemaah sekalian, berdasarkan ayat-ayat ini, syafaat itu didapat dengan dua syarat. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Jadi bukan dia punya semacam kekuatan yang hebat bisa memberi syafaat, tidak. Dia menunggu izin dari Allah. Dia mendapatkan anugerah dari Allah terlebih dahulu. Yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Kalau Allah tidak meridhoinya, maka dia tidak akan dapat syafaat. Walaupun seisi dunia hendak memberi syafaat kepadanya. Dan Allah tidak akan meridhoi kecuali orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, As'adun nasi bisyafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Cara yang ke-10 untuk mendakwahkan tauhid. Wa minha annahu bayyana subhanahu anna haula'il ma'budina min dunih la yahsul minhum naf'un liman abadahum min jami'il wujuh.
Allah menjelaskan bahwasannya semua yang mereka sembah selain Allah tidak dapat diharapkan manfaat untuk yang menyembahnya dari semua sisi. Dari semua sisi, dia nggak bisa memberi manfaat. Ini juga termasuk metode mengajak manusia untuk berpikir menggunakan akal sehat. Wa man hadza sya'nuhu la yaslu lil ibadah. Apabila yang disembah keadaannya seperti itu nggak bisa memberi manfaat apapun, tidak pantas untuk diibadahi. Di antaranya Allah sebutkan di surat Saba ayat ke-22. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, panggillah yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, maka mereka tidak memiliki sebesar dzarrah pun, yaitu sebesar semut hitam yang paling kecil, baik di langit maupun di bumi. Gak punya apa-apa, baik di langit maupun di bumi. Apa yang bisa diharapkan dari semua yang disembah selain Allah? Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka juga tidak punya, walau hanya sebagian. Tidak punya secara keseluruhan, tidak pula sebagian. Wa ma lahu minhum min zahirin. Dan tidak pula ada di antara mereka yang membantu Allah. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk menguasai, mengatur seluruh makhluknya. Allah tidak membutuhkan siapapun. Tidak ada dari semua yang disembah selain Allah yang membantu Allah. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali bagi siapa yang dia izinkan. Jadi tidak ada dari yang mereka sembah selain Allah kemanfaatan sedikit pun yang dapat diharapkan. Maka termasuk kebodohan menyembah kepada selain Allah. Yang ke-11, cara menyampaikan dakwah tauhid yang ke-11, wa minha annahu subhanahu daraba amthilatan katsiratan fil Qur'an yattadihu biha butlanu syirki min dzalika qaulu subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran banyak perumpamaan yang dengannya menjadi jelas batilnya kesyirikan. Hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan orang musyrik di surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Jemaah sekalian, ayat ini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah perumpamaan. Dan makna yang kedua benar-benar akan terjadi nyata. Kita jelaskan jemaah sekalian makna yang pertama terlebih dahulu. Sebagaimana kata Syekh, syabbaha subhanah at-tauhida fi uluwihi wartifa'ihi wasi'atihi wa syarafihi bis sama. Allah memperumpamakan tauhid itu dalam ketinggiannya, keagungannya, keluasannya, dan kemuliaannya seperti langit. Seperti langit yang tinggi, yang luas. Wa syabbaha tariqat tauhid bisaqit minas sama ila asfalis safilin li'annahu saqata min awjil iman ila hadidil kufri. Dan Allah menyerupakan orang yang meninggalkan tauhid seperti orang yang jatuh dari langit ke tempat yang paling rendah, ke bumi yang paling bawah, karena dia jatuh dari kemuliaan iman kepada rendahnya kekufuran. Wa syabbaha syayatin allati tuqlikuhu bitayril lati tumazziku a'da'ahu. Dan Allah serupakan setan-setan yang menguasainya
bagaikan seekor burung yang mencabik-cabik anggota tubuhnya. Wa syabbaha hawahu alladhi yub'iduhu 'anil haqq birrihi allati tarmi bihi fi makanin ba'id. Dan Allah serupakan hawa nafsunya yang menjauhkan dia dari kebenaran dengan angin yang menerbangkannya ke tempat yang sangat jauh. Jadi jemaah sekalian, ini perumpamaan orang yang berbuat syirik. Sungguh buruk dia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua jemaah sekalian, ini benar-benar akan terjadi. Orang musyrik itu akan dilempar dari depan pintu langit yang pertama ke bumi ini. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadha ruhul khabith fayaquluna fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Orang musyrik itu tatkala ruhnya dicabut, maka para malaikat membawanya ke atas untuk menghadap Allah. Maka tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat, kecuali para malaikat itu akan bertanya, siapakah ruh yang buruk ini? Maka mereka menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Mereka sebutkan namanya yang paling buruk yang pernah dipanggilkan untuknya di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya. Sampai akhirnya dia tiba di langit dunia. Maksudnya di pintu langit yang pertama. Fayustaftahu lahu falayuftah lahu. Maka dimintakan untuk dibukakan pintu langit untuknya agar dia bisa naik terus ke atas agar berjumpa dengan Allah, namun tidak diizinkan untuknya pintu langit dibuka. Allah tidak izinkan. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf ayat ke-40. La tufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil orang-orang musyrik masuk surga. Dan pintu-pintu langit tidak dibukakan untuk mereka. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Maka Allah berfirman, tulislah catatan amalannya di sijjin, di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarhan. Maka dilemparlah ruhnya dari depan pintu langit yang pertama dengan satu lemparan. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwa jarak antara bumi dengan langit itu 500 tahun perjalanan. Dari situ dia dilempar ke bumi dengan satu lemparan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakan. Maka kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, yaitu di kuburannya, baru kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyainya. Jadi ini jemaah sekalian, makna yang kedua, dia jatuh dari langit itu betul-betul jatuh. Bahkan dia dilempar dengan satu lemparan dari langit. Kemudian jemaah sekalian, metode yang ke-12 atau cara Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid yang ke-12 adalah dengan menyampaikan bahwasannya mentauhidkan Allah merupakan ketetapan Rabb. Artinya, kalau sudah ketetapan Rabb, maka hamba tidak punya hak untuk menolak. Karena yang menetapkan adalah Rabb. Rabb yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, yang memberikan segala kebaikan untuk kita, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang maha mampu menimpakan mudarat dan mengazab kita, na'udzubillah. Maka ketika dia telah menetapkan, hamba tidak punya hak untuk memilih yang lain.
Di antaranya dalam surat Al-Isra ayat ke-23 Allah menegaskan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Rabbmu telah menetapkan, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi Allah ingatkan ini ketetapan Rabb, ketetapan Allah sebagai Rabb yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, yang memberikan rezeki, yang memberi manfaat dan menimpakan mudarat, yang mengatur, yang menakdirkan segala sesuatu, sehingga hamba tidak punya hak untuk menolak. Kemudian cara yang ke-13 dalam menyampaikan tauhid, Al-Quran dan Sunnah mengabarkan tentang buruknya dosa syirik. Di antaranya Al-Quran menyampaikan kepada kita dosa syirik itu tidak terampunkan. Dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah menjelaskan dosa syirik penyebab manusia kekal di neraka dan tidak mungkin masuk surga selamanya. Innahu mayusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kepada kita betapa bahaya dosa syirik itu. Kemudian, cara yang ke-14 dalam mendakwahkan tauhid, Allah mengabarkan kepada kita. Begitu pula Rasulnya Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa tauhid merupakan kunci utama kita menggapai nikmat keamanan, hidayah, dan ampunan. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat keamanan maknanya aman di dunia, aman di alam kubur, aman di hari kebangkitan kelak. Dan hidayah mencakup hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Faktor terbesar manusia mendapatkan hidayah adalah tauhid. Begitu pula tauhid merupakan sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Dalam hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Berdasarkan hadis ini dan dalil-dalil lain yang sangat banyak, para ulama mengatakan tauhid adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Cara yang ke-15, ini yang terakhir jemaah sekalian, dalam menyampaikan dakwah tauhid, Rasulullah SAW mengabarkan tauhid itu adalah hak Allah dan kunci utama keselamatan. Di antaranya dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini termasuk cara yang sangat baik dalam menyampaikan dakwah tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan hamba. Kalau begitu, tauhid merupakan kewajiban terbesar, karena menunaikan hak Allah adalah kewajiban hamba yang paling besar.
Dan juga hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Karena kalau dia menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Tidak mungkin itu menjadi haknya. Iya. Lalu apa hak hamba? Kata Rasulullah SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis ini menunjukkan kepada kita tauhid adalah kunci keselamatan. Andai seseorang menghadap Allah membawa seluruh kebaikan, tanpa tauhid dia nggak mungkin selamat. Maka tauhid adalah kunci keselamatannya. Inilah jemaah sekalian, secara ringkas 15 metode Al-Quran dan Sunnah dalam menyampaikan dakwah tauhid yang sepatutnya kita gunakan untuk menasihati manusia agar tidak terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Tentu masih banyak lagi dalam Al-Quran dan Sunnah, metode-metode yang lain perlu kita pelajari. Semakin banyak kita pelajari, semakin kokoh iman kita, dan semakin mudah kita dalam mendakwahkan tauhid. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.